Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriyantini, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Air Saleh, bidang studi Bahasa Indonesia. Saya juga selaku mahasiswa PPG Daljab 4 di LPTK Universitas Ganesha, Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, hadir semua. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Mirna pimpin kawan-kawan yang untuk membaca doa. Marilah teman-teman sebelum kita belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap? Sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu mau tanyakan, ya, pembelajaran kita kemarin itu mengenai minggu lalu itu mengenai apa? Ya, Mengenai struktur teknologi dan kaidah kebahasaan teks. ya, betul sekali ya, Rahmi. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur dan ciri kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, minggu ini materi kita apa? Apa nak? Ya, masih mengenai teks eksposisi. Oke, ya. Sekarang perhatikan ya. Ada video yang akan Ibu bagikan. Perhatikan baik-baik videonya. Jelas kan? Terdengar nggak suaranya? Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan saran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Sudah diperhatikan? Sudah. 6 langkah cara mencuci tangan, ya. Nah, ini tadi contoh cara mencuci tangan yang benar, ya. Ayo, siapa yang bisa memperagakan? Satu orang saja. Ya, silakan Rami maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Nuraini, perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba memperagakan ulang 6 langkah cara mencuci tangan seperti yang kita lihat di video. Langkah pertama, gosokkan kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok kulit tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela-sela tangan, jari tangan. Langkah keempat, gosok sisi jari dalam tangan secara mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan selanjutnya langkah yang keenam atau langkah yang terakhir, putar dan putar secara bergantian. Demikianlah 6 langkah cara mencuci tangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kami. Ya, udah baik sekali ya. Itu tadi mencuci tangan ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan gambar. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Ya. Gambar apa ini? Sampah. Hah? Sampah. Ya. Ya, sampah yang berserakan di pinggir pantai. Ya. Kalau kita hubungkan
Apa? Kita harus menjaga kebersihan. Apalagi? Agar terhindar dari kuman. Terhindar dari kuman. Apalagi? Jangan membuang sampah Sembarangan. Ya. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan, inilah terjadi. Ya. Apa yang kita lihat di sini? Kira-kira pemandangan di sini enak nggak dipandang? Tidak enak dipandang. Ya. Maka itu kita harus menjaga kebersihan. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Sering mencuci tangan agar terhindar dari kuman penyakit. Materi kita adalah apa? Teks eksposisi. Ini adik kita. Ya. Kompetensi dasar keterampilan. Ya, 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Ya. Indikatornya menemukan gagasan utama dan gagasan khusus setiap paragraf pada teks eksposisi yang dibaca. 4.5.2 menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar dan majalah berdasarkan gagasan yang dibaca. Ya. Nah, ini materi kita. Apa itu? Ya, menyimpulkan isi teks eksposisi. Ya. Dalam teks eksposisi itu ada gagasan, ya, yaitu gagasan umum dan gagasan khusus. Jadi di dalam sebuah teks eksposisi itu terdapat ada berapa nak gagasannya? Ada dua, ya, gagasan umum dan gagasan khusus. Ya. Nah, ini gagasan umum adalah topik, ide, gagasan yang menjadi dasar pengembang sebuah paragraf atau menjadi inti sebuah paragraf. Ya. Sedangkan gagasan khusus, gagasan yang mendukung gagasan umum. Gagasan khusus disebut juga dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Ini cara menyimpulkan teks eksposisi. Itu ada dua, ya. Pertama, menentukan ide pokok di setiap paragraf. Ya, dua, menyusun ide pokok yang ditemukan di setiap paragraf menjadi satu paragraf. Sekarang Ibu bagikan dulu materi ajarnya. Tidak, ini kalau 21 ini cukup kayaknya ya. Sudah? Ya. Nah, kamu baca materi ajarnya, ya. Sudah? Buka materi ajarnya, ya. Dibaca, ya. Kira-kira dari yang sudah Ibu paparkan di depan ini, ya, salahnya yang Ibu bagikan ini, adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Mengenai gagasan umum, gagasan khusus, ya. Berikut cara menyimpulkan. Ya, silakan bertanya. Saya Bu, Ya, Rahma. bagaimana cara menemukan gagasan umum? Bagaimana cara menemukan gagasan umum? Ya, pertanyaan dari Rahma. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Rahmi, silakan. Gagasan umum biasanya terdapat pada paragraf awal. Ya, bisa di akhir. Ada juga yang disebut dengan paragraf campuran. Ya, paragraf campuran itu letaknya, ya, gagasan umumnya berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ya. Nah, kalau dia berada di awal paragraf, gagasan utamanya dia disebut apa, Nak? Disebut paragraf deduktif. Ya, Rahmi, pinter ya. Ya, kalau dia berada di akhir, gagasan utamanya disebut dengan paragraf induktif. Paragraf induktif. Ya, Habibah yang jawab. Ya. Berikutnya, ya, kalau dia berada di akhir dan di tengah itu disebut dengan paragraf
Campuran. Ya, paham ya? Ya. Berikutnya untuk yang tadi terakhir menyimpulkan. Bagaimana tadi nak cara menyimpulkan nak? Ya, Habibah. Menentukan ide pokok di setiap paragraf, menyusun ide pokok yang ditemukan di setiap paragraf menjadi satu paragraf. Ya, pertama menemukan dulu gagasan utamanya, baru kita menyusun dari gagasan gagasan utama yang kita dapatkan dari setiap paragraf tadi disusun. Nah, itulah yang disebut dengan menyimpulkan. Paham? Ada ini ya, bagikan mulai. Ya, perhatikan LKPD-nya. Di situ ada gambar nak ya? Ada gambar ya. Nah, gambarnya sama yang dengan Ibu contohkan tadi di papan ya, di ini ya, di depan ya. Apa yang telah dilakukan warga Pasar Ciputat Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Nah, dari paragraf pertama ini ya, bisa kita tentukan gagasan utamanya. Ya, ayo bantu berpikir Ibu, di mana letak gagasan utamanya? Ya, di mana gagasan? Ayo mana nak? Sampah bisa dijadikan sumber pendapat apabila dikelola dengan baik. Ya, sampah bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Nah, itu gagasan umumnya. Yang mana gagasan khusus? Gagasan khususnya itu ya, ada beberapa kalimat di situ. Nah, di selanjutnya ya, misalnya sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang ekonomi. Nah, untuk tugasnya ya, tugasnya di situ ada juga ya, pemerintahnya perhatikan ya. Pertama, tentukanlah gagasan umum serta gagasan khusus yang terdapat dalam teks tersebut. Berikut yang kedua ya, simpulkan isi teks tersebut berdasarkan gagasan umumnya. Nah, itu tugas kamu. Nah, kerjakan ya secara berkelompok ya, sama-sama berdiskusi, jangan main-main ya, saling bantu dengan kawannya. Ya, silakan bekerja. Ibu beri waktu 20 menit. Ya. Setelah itu, setiap kelompok presentasikan ke depan. Sudah selesai kalian? Sampai di mana? Paragraf 3. Kelompok 2 bagaimana? Sampai di mana? Paragraf 2. Kita mulai presentasinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Triwana Trijojang, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Paragraf berapa? Iya. Contoh lain yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kaligram, mengedukasi warga serta pengurus RW setempat melakukan pengelolaan sampah dan pembuangan sampah dapur atau sampah rumah tangga di ruang dan sumber daya. Yang lain jangan ribut, perhatikan kawannya. Akan dilakukan dengan sosialisasi kepada warga agar memisahkan sampah basah dan kering. Hasil kompos yang diperoleh bisa memenuhi kebutuhan warga dan lingkungan sekitarnya. Di sampah itu hasil kompos dijual ke instansi pemerintah dari swasta dan lingkungan setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Hermawan, saya dari kelompok 2. Ini mempresentasikan hasil kelompok kami. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengolahan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Gagasan khusus, masyarakat diajari memilih sampah organik dan anorganik. Peran pemerintah diperlukan di dalam masalah sosialisasi dan pembudayaannya. Berikutnya perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Gunawan dari kelompok 3 akan membacakan
hasil presentasikan dengan kerjasama. Paragraf keempat, dalam mengolah sampah diperlukan suatu penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dwi Habibah, perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan manajemen pengelolaan sampah. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapat apabila dikelola dengan baik. Contoh lain yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kaliabang, Kota Bekasi. Warga sedang mengurus harga setempat melakukan sampah lingkungan. Demikianlah tadi presentasi yang sudah ditampilkan oleh kawan-kawannya. Sebelum tugasnya dikumpulkan, ya, atau merangkum kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya. Silakan, siapa nak? Ya, Sherina, silakan Sherina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan coba merangkum materi pembelajaran kita hari ini. Berdasarkan KD 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi atau artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang dibaca. Kita bersama-sama melakukan diskusi guna menentukan gagasan umum dan gagasan khusus dalam teks eksposisi dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Demikianlah rangkuman materi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikumpul nak tugasnya. Tugasnya. Koreksi dulu sebentar. Dari hasil yang sudah Ibu apresiasi, yang sudah Ibu beri nilai, ya, kelompok 4 dan kelompok 1 itu mendapatkan nilai 100. Karena jawabannya sudah sempurna, ya. Gagasan umumnya, ya, sudah tepat, ya. Gagasan khususnya juga, ya. Kesimpulannya juga, nah, sudah benar semua, ya. Nah, untuk kelompok 3 ini kesimpulannya belum sempurna, ya. Untuk gagasan umum dan gagasan khususnya sudah semua baik, ya, sudah benar semua, ya. Hanya kurang di kesimpulan. Nah, untuk kelompok 2 ini hanya menuliskan gagasan umum dan gagasan khususnya. Nah, ini sudah benar, ya. Tetapi kesimpulannya tidak ada, ya, tidak ada kesimpulan, ya. Adakah kesulitan lain atau hambatan lain, nak? Tidak ada. Oke, baiklah. Untuk agar menambah pemahaman kamu, ya, Ibu berikan satu tugas lagi, ya. Ini untuk pekerjaan rumah, ya. Pertemuan berikutnya kamu kumpul. Nah, tugasnya sama seperti ini, ya. Pertama, menemukan gagasan umum dan gagasan khusus dalam sebuah paragraf. Lalu kedua, kamu menyimpulkannya, ya, tugasnya. Nah, teksnya kamu silakan cari, ya, di Google, ya, silakan cari. Nah, jangan lupa nanti sumbernya kamu dapat itu sumbernya dari mana itu dicantumkan, ya. Paham, nak? Oke, ya. Ibu tunggu pada pertemuan berikutnya. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya, dan materi yang akan kita pelajari pada kegiatan berikutnya mengenai puisi. Ya, silakan Mirna. Diakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Teman-teman, sebelum kita pulang berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam.